saya Ibu Eki, usaha saya di bidang handicraft, khususnya kerajinan lilin hias. Usaha ini dimulai dari tahun 2001 hingga sekarang, tentu saja dengan proses pasang surut usaha ya. Lilin-lilin ini awalnya kami hanya di souvenir, tapi seiring dengan perkembangan waktu kami banyak memproduksi jenis-jenis baru, misalnya lilin aromaterapi, dan yang saat ini baru tren yaitu dummy food atau replika makanan. Usaha ini sudah kami lakukan sekitar 10 tahun dan alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar. Pada dasarnya saya senang kerajinan, jadi berbagai macam kerajinan saya suka, tapi karena saya melihat peluang pasarnya, lilin itu belum banyak, khususnya di kota Solo ya waktu itu, sekitar tahun 2000-an itu belum begitu banyak yang usahanya lilin. Saya mencoba untuk survei ke pasar-pasar, malah melakukan survei pasar, banyak yang di toko-toko itu belum begitu banyak yang produksi lilin. Kalau saya mengikuti tren untuk inovasinya, jadi saya mengikuti permintaan pasar. Saya tidak menciptakan sesuatu yang nanti harus coba-coba dulu bisa diterima pasar atau tidak seperti itu. Selama usaha saya mengikuti misalnya lagi tren rainbow, warna-warna rainbow, saya membuat lilin-lilin, saya aplikasikan menjadi rainbow susunannya seperti itu, sehingga pasar itu sudah tertarik dulu dan akhirnya bisa diterima. Kalaupun ada inovasi-inovasi itu saya juga tetap mengikuti tren pasar. Jadi misalnya ekoprint lagi booming, ekoprint, orang-orang membuat ekoprint di kain. Semua kalau sudah di kain semua akhirnya kan nggak menarik ya, maksudnya bukan nggak menarik, tapi sudah biasa, orang sudah bikin. Akhirnya saya, apa ya kira-kira yang tidak dibikin oleh orang lain. Jadi saya berpikir apa yang tidak dibikin orang lain dan apa yang tidak dilakukan orang lain. Saya mencoba dan alhamdulillah akhirnya apa yang saya buat biasanya bisa diterima oleh pasar. Menengah ke atas untuk yang dummy food saat ini, karena saya menyasar pengusaha-pengusaha restoran, pengusaha-pengusaha kafe yang punya usaha. Untuk menarik usahanya, banyak mereka memesan dummy food dengan menu-menu mereka. Dummy food itu bahannya ada yang impor karena di Indonesia sudah tidak ada, sehingga untuk harga-harga lilin yang diperuntukkan untuk dummy food itu agak mahal. Harga itu paling murah 150.000 untuk snacknya, sedangkan satu piring masakan itu biasanya seharga 500.000. Untuk dummy minuman itu kisaran 250 sampai 450.000 per gelasnya. Saya sempat mengalami sudah sepertinya nggak bisa jalan, souvenirnya udah orang sudah nggak butuh, udah nggak ada acara, nggak boleh kumpul-kumpul lagi. Saya udah seperti itu, cuman karena ada kesempatan saya di mana usaha saya berhenti, saya mencoba-coba untuk berinovasi dengan produk-produk baru, dan saya tidak malu-malu untuk mengenalkan produk saya dengan mengikuti berbagai event-event yang diselenggarakan pemerintah atau pihak-pihak instansi yang lain yang mendorong UMKM untuk tetap maju. Jadi saya mencoba-coba seperti contohnya tadi, saya membuat ekoprint yang biasanya di kain, saya aplikasikan tentunya dengan produk saya. Harapan saya karena itu natural dan pasar luar itu saya sudah memikirkan segmennya. Jadi ini produk saya nanti akan saya bawa kemana, saya seperti itu. Jadi saya mencoba dan alhamdulillah akhirnya bisa diterima. Untuk pemasarannya terutama saya menggunakan Instagram dan Google My Business. Kalau untuk Facebook itu sekedar untuk mengenalkan bahwa usaha saya itu benar nggak tipu-tipuan, ini loh ada, Gria Lilin itu ada, seperti itu. Tapi untuk pemasarannya saya lebih banyak ke Google dan IG juga, menitipkan barang-barang saya ke pasar-pasar modern. Cuma untuk saat ini karena pandemi itu juga kurang bagus sih, nggak referensi. Yang masih jalan tetap IG terutama. Kalau untuk cara pembuatannya itu tidak ada SOP karena kita tiap kali terima
terima pesanan itu harus berpikir dulu, harus belajar dulu bagaimana membuat produk itu, karena tidak terus seperti kalau membuat souvenir itu sudah ada SOP-nya, caranya seperti ini, timbangannya misalnya bahan A 1 kilo, bahan B-nya setengah kilo, seperti itu sudah ada. Tapi khusus yang dummy food itu kita dituntut untuk mengikuti tren, jadi harus belajar juga bagaimana membuat misalnya puding batik. Gimana sih caranya membuat puding batik? Itu kan kita harus belajar. Oh, setidaknya saya bisa membuat puding batik yang betulan. Jadi saya akhirnya bisa mengaplikasikan dari lilin. Lilin dibentuk jadi puding batik. Oh, seperti ini, seperti itu, Bu. Jadi nggak ada SOP-nya karena pesanan yang datang itu harus tiap hari itu berganti gitu. Jadi harus berpikir kreatif itu tadi dan mencoba terutama. Untuk pembukuannya sederhana sekali, cuman keluar masuk aja sama belanja sama buku penjualan. Produk saya itu unik karena jarang yang produksi, sehingga saya tidak sulit untuk memasarkannya. Untuk saat ini yang tetap nggak ada, Bu. Jadi kalau ada order baru masuk, tertulis kan laporannya ada semua di FB 1000 lebih. udah lama, Bu, dari 2001, 4 Februari 2001 ini sudah 11 tahun. Memang harus kemasannya khusus, nggak bisa karena dummy itu terpengaruh dengan udara, cuaca, terus panas itu juga. Terus saya juga kan kirimnya sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Tenaga kerja kami, masyarakat di sekitar Josuran, juga kami berkontribusi dari keuntungan souvenir kami. Kami sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu, untuk remaja putri, PKK, dan lain-lain secara gratis. Dan saya juga dapat dampingan dari UNS yang kadang menambah wawasan saya sehingga saya bisa menularkan ke teman-teman saya. Dan ada komunitas juga, KPJ, yaitu Komunitas Perempuan Josuran, yang biasanya itu juga mendukung kegiatan-kegiatan untuk perempuan-perempuan supaya bisa mandiri. Kami juga pengolahan limbah sampah juga ada. Karena nanti itu yang warna sisa-sisa itu bisa dibikin produk lagi. Hampir nggak ada, Bu. Paling plastik-plastik. Kalau plastiknya itu yang bagus-bagus kita bikin jadi produk keterampilan juga. Kalau yang jelek ya enggak. Ya, semoga COVID-nya segera berlalu, dan kalaupun kita harus berdampingan dengan pandemi, tetap usaha jalan, dan alhamdulillah nyatanya bisa, biarpun baru sedikit-sedikit mulai bangkit, nggak begitu terpuruk, dan pemerintah sangat membantu sekali UMKM. Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang sudah memberikan berbagai macam fasilitas kepada kami sehingga kami bisa bertahan menjadi IKM yang tangguh. Harapan kami terus mendampingi, tidak bosan mendampingi kami, dan terima kasih sekali dengan berbagai kemudahan, perizinan, pelatihan, banyak support dan segala macam yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih.